Pagi-pagi sudah romantisan. Bab 17. Setelah 1,5 jam, mereka pun tiba di penginapan. Jane memesan pada sepasang suami istri tua, tersenyum dan keluar menyambut mereka. Rumah yang mereka tinggali ada 2 tingkat. Beberapa kamar di lantai 2 dibereskan dengan sangat bersih, membiarkan mereka memilih sendiri. Desa itu berdekatan dengan gunung besar. Di bawah gunung ada tanaman yang ditanam penduduk. Musim ini kebanyakan semangka sudah matang. Turis yang datang pun bisa memetik dan memakannya sesuka hati. Wah, benar-benar adalah surga. Tempat yang tidak pernah dikunjungi dan juga udara yang segar membuat Jane sangat senang. Walaupun Melbourne sangat menyenangkan, tapi kekurangan udara segar. Tidak seperti tempat ini. Benar-benar adalah tempat liburan. Darlene hanya tersenyum dan berkata, "Takutnya setelah tinggal beberapa hari di sini, kamu tidak akan merasa seperti itu lagi. Asalkan ada Yos, tinggal berapa lama pun aku juga bersedia." Jane mendengus, mengeluarkan panggilan yang romantis, membuat tubuh Darlene membeku. Menundukkan kepala, tatapannya pun terlihat sedih. Jane naik ke atas untuk mengganti baju, mengatakan siang ini ingin makan ikan. Dengan senang menarik Yos pergi memancing ikan dan juga mengajak Darlene dan Hendrik. Darlene pun hanya bisa mengikutinya. Di samping kolam ikan adalah tanaman semangka. Di antara tanaman hijau itu ada banyak semangka besar dan kecil yang terlihat. Yang paling besar juga berarti sudah dewasa. Yang masih sebesar telapak tangan, dagingnya berwarna kuning emas. Lebih enak dari daging yang berwarna merah. Setelah Hendrik menaruh pancingnya, dia pun pergi memilih semangka yang kecil. Menggunakan pisau kecil yang dia bawa untuk memotongnya, memberikan setengahnya pada Darlene. "Coba ini." Darlene pun menggigit sesuap, tersenyum menganggukkan kepala. Manis." "Benarkah? Aku coba." Setelah berkata, Hendrik pun menunduk dan menggigit setengah semangka Darlene. Darlene pun terdiam sejenak melihatnya. Tidak tahu harus mengatakan apa. "Enak, nanti bawa 1 untuk pulang." "Kalian sangat keterlaluan. Pagi-pagi sudah romantisan." Jane menjerit dan sangat marah. Hendrik sama sekali tidak memperdulikannya. Tersenyum dan berkata, "Kamu sendiri yang ingin lihat. Salahkan siapa? Lagi pula kami tidak menyuruh kamu dan pengacara Yos untuk tidak romantis, kan?" Darlene pun mencibirkan bibir, menyadari Yos mengabaikan orang lain dan terus melihatnya dengan tatapan tajam. Membuatnya takut sampai jantungnya berdetak kencang. Buru-buru menundukkan kepala dan memegang semangka di tangannya dengan erat. Kenapa Yos melihatnya dengan tatapan seperti itu? Apa maksudnya? Jane mendengus, dengan tidak mau kalah, menarik Yos dan menunjukkan keromantisan mereka. Memanggil sayang dengan begitu manis. Darlene yang mendengar itu pun mengerutkan dahi, dalam hati sangat tidak senang. Jane berkata, "Hendrik, siapa yang memancing lebih sedikit ikan akan mencuci piring." Hendrik pun tidak senang mentertawainya. "Beberapa hari ini pacarku yang memasak. Kamu kira kalian bisa memancing untuk sangat hebat ya? Pokoknya kalau dari kalian berdua tidak ada yang cuci piring,
maka tidak boleh makan. Yos, lihat, dia menyakitiku. Jane tetap merangkul leher Yos dan manja dengannya. Nanti kamu harus memasak dan mengalahkannya. Dia hanya seorang pria yang tidak bisa memasak, tapi begitu sombong. Yos melihat ke arah Hendrik dan berkata, "Oke." Hasil dari memancing selama 2 jam tidaklah buruk. Mereka mendapatkan banyak ikan. Yos mendapatkan seekor ikan mas yang besar, membuat Jane begitu senang dan menyindir Hendrik. Setelah sampai di rumah, Darlene pun membawa bahan makanan ke dapur. Baskom besar diisi dengan air dan memasukkan ikan ke dalam. Dengan begitu, ikan pasti bisa hidup lebih lama. Baru saja mengangkat pisau untuk membunuh ikan, Darlene pun melihat Yos berjalan ke arahnya. "Aku yang lakukan saja, kamu lakukan yang lain." "Tidak apa-apa." Darlene mengasah pisau di batu, ucapan yang begitu lancar keluar dari mulutnya. "Kamu paling tidak suka dengan bau amis ini. Kalau sampai terkena di tubuhmu, akan sangat buruk. Lagi pula aku juga bukan pertama kalinya membunuh ikan.